Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabatku. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang Abu Nawas yang mati. Abu Nawas mati. Kisahnya setelah Raja Harun ar-Rasyid dijual menjadi budak, setelah itu Abu Nawas pulang. Nah, pulang ke rumah, kemudian istrinya ternyata sudah memberi kabar, papa, terus lagi papa, ada apa mama? Setelah beberapa hari, ya, ada prajurit-prajurit kerajaan yang kesini mencari papa. Emangnya ada apa? Gawat, ini gawat. Jawab Abu Nawas, gawat sekali mama, karena saya baru saja menjual raja untuk saya jadikan budak. Jadi memang setelah Raja Harun ar-Rasyid pulang ke rumah, pulang ke kerajaan, langsung menyiapkan pasukan prajurit untuk mencari Abu Nawas di mana beradaannya untuk akan dihukum seberat-beratnya. Nah, kemudian kita lanjutkan percakapan antara Abu Nawas dengan istrinya. Lah, mama, menurut mama apa yang akan dilakukan oleh Raja Harun ar-Rasyid? Nah, ini pasti papa akan dihukum seberat-beratnya. Wah, gawat, ini gawat. Kemudian saya harus mengeluarkan ilmu yang saya sembunyikan. Akhirnya Abu Nawas ke belakang, kemudian mengambil air wudhu, ya. Kemudian setelah air wudhu melaksanakan sholat 2 rakaat, dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian istri Abu Nawas itu menjerit-jerit di luar sambil menangis. Nawas mati, membuat geger tetangga geger. Ada apa? Kan munculnya istrinya Abu Nawas jerit-jerit, Abu Nawas mati. Wah, kabeh akhirnya kan tonggo-tonggo podo moro. Loh, masa apa yang terjadi? Nanya, Abu Nawas mati. Wah, akhirnya kabeh tonggo-tonggo melihat ternyata Abu Nawas sudah terbujur kaku di dalam rumah. Ini. Dan cerita kematian Abu Nawas ini tersebar hingga ke pelosok desa, bahkan ke kerajaan. Nah, setelah raja mendengar bahwa Abu Nawas mati, akhirnya raja menyuruh seorang tabib atau dokter untuk melihat keadaan atau kondisi Abu Nawas. Nah, kemudian datanglah dokter melihat apakah benar Abu Nawas benar. Ternyata dari laporan dokter tadi juga mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu memang Abu Nawas meninggal, mati, sudah terbujur kaku. Dan akhirnya singkat cerita, setelah itu Abu Nawas Raja Harun ar-Rasyid juga ingin bertamu ke rumah Abu Nawas untuk melihat almarhum yang terakhir sebelum dimakamkan. Nah, akhirnya datanglah Raja Harun ar-Rasyid ke kediaman Abu Nawas. Dan di situ raja bertanya kepada istrinya, istri Abu Nawas maksudnya gitu. Ibu, saya sangat turut berduka cita dan berbelasungkawa atas kematian suami ibu Abu Nawas. Bagaimanapun Abu Nawas adalah orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang
selalu menghibur saya dalam suka dan duka, sambil meneteskan air mata, merasa kehilangan. Berarti rojo iki susah. Susah. Padahal mau wis kudu mateni, kudu menghukum Abu Nawas karena telah menjual menjadi budak. Nah, terus raja bertanya kepada istrinya, apakah ada pesan-pesan terakhir sebelum Abu Nawas meninggal, Ibu? Nah, akhirnya ada Baginda Raja. Apa itu? Katakan. Abu Nawas memohon ampun kepada Baginda semua kesalahan-kesalahannya baik di dunia dan akhirat, hingga akhirat. Di depan semua rakyat. Jadi permohonannya Abu Nawas iki njaluk permohonan maaf kepada Baginda semua kesalahan-kesalahannya yang telah dilakukan di dunia sampai di akhirat, di depan rakyat, di depan semua masyarakat. Akhirnya setelah itu akan aku penuhi apa yang menjadi permintaan atau pesan-pesan terakhir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas diusung di keranda, sudah di keranda, diusung di tanah lapang, dan di situ berkumpullah masyarakat, warga, penduduk semua dan raja pun berpidato, berceramah, cara sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ila akhiri. Kemudian rakyatku, pada kesempatan kali ini saya mau mengabulkan, melaksanakan wasiat almarhum Bapak Abu Nawas, yakni saya akan mengampuni, memaafkan semua kesalahan-kesalahannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan apakah kalian semua mau menjadi saksi? Mau? Siap? Siap. Nah, setelah itu pas setelah berbicara seperti itu, dari dalam keranda ini ada suara syukur, berteriak syukur. Kemudian Abu Nawas bangkit. Abu Nawas bangkit, jenggai mori mau, dan orang-orang penduduk di situ, wah, tunggang langgang ketakutan. Ada yang keseleo, ada yang tabrakan karena takut ada mayat hidup. Ya Allah Gusti. Jadi wah, wong semono kae iki wedi, bodho wedi melayu kabeh, ya. Bahkan setelah Abu Nawas bangkit, itu mendekat raja, dan raja pun sempat gemetar. Wah, ini benar-benar apa ini mayat hidup atau memang masih hidup? Dengan memberanikan diri, kau Abu Nawas, kau hidup kembali atau kau masih benar-benar masih hidup? Dengan bertanya kepada Abu Nawas seperti itu. Dan Abu Nawas tertawa. Terima kasih Baginda, saya ini masih hidup. Baginda Raja yang mulia, saya benar-benar masih hidup, dan ini saya bisa berbicara kembali, bangkit kembali di depan Baginda Raja, dan saya berterima kasih karena Raja telah memaafkan semua kesalahan-kesalahan saya. Dan itulah strategi Abu Nawas yang sangat jitu, sangat cerdik, sangat pandai sekali. Wah, ajar Abu Nawas. Ilmu apa lagi yang kau gunakan, Abu Nawas? Ilmu apa ini yang kau gunakan, Abu Nawas? Ya, jawab Abu Nawas, ilmu dari guru sufiku.
Baginda Raja, tolong ajari aku Abu Nawas, ajari aku. Tidak bisa Baginda, karena aku hanya bisa mengamalkannya tapi tidak bisa mengajarinya. Dasar kau pelit Abu Nawas. Jadi ngelok-ngelok ini pelit Abu Nawas. Dan itulah cuplikan bagian dari kisah Abu Nawas yang begitu cerdik, begitu dramatis, begitu sangat sulit apabila ditiru, atau luar biasa sekali kecerdikan, kecerdasan, dan humor tingkat tinggi oleh Abu Nawas yang ngeprank mengerjai rajanya sendiri, ya ini Sultan Harun ar-Rasyid. Oke sahabatku, sekian dulu. Jangan lupa ikuti terus channel Kisah Tutor. Semoga bermanfaat, menghibur, dan tentunya barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.